Shalom Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan renungan firman Tuhan hari ini dengan tema Anak Penghiburan. Yusuf atau yang disebut Barnabas, dia adalah merupakan anak penghiburan. Siapakah Yusuf atau Barnabas? Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Apa yang dilakukan oleh Barnabas sehingga disebut anak penghiburan? Yang pertama, dia seorang yang suka berkorban. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-37. Kita baca bersama-sama. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara, sejarah bangsa Israel membuktikan bahwa sebagai seorang Lewi, seharusnya dia menerima persembahan dari umat Tuhan. Tetapi ini berbanding terbalik, dia justru berkorban, menjual harta miliknya atau menjual ladangnya dan meletakkan uangnya di depan kaki rasul-rasul. Mungkin kita berkata hari-hari terakhir ini, saya tidak bisa seperti Barnabas. Barnabas bisa memberi uangnya, sementara saya sedang kesulitan keuangan. Mungkin kita nggak hanya bisa memberi uang, tapi kita bisa memberi hidup kita dengan cara bagaimana? Kita bisa berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Kita bisa meneguhkan orang-orang di lingkungan kita dengan cara membagi renungan firman Tuhan melalui WA grup, WA keluarga, WA pribadi. Sehingga ketika orang membaca renungan firman Tuhan tersebut, saat itu dia sedang lemah sehingga dikuatkan. Atau dia sedang berduka, akhirnya dihiburkan. Atau dia sedang sedih, akhirnya Tuhan beri penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bukan hanya Barnabas bisa berkorban, kita juga bisa berkorban. Yang kedua, dia seorang yang dapat dipercaya. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Dan ternyata Barnabas ini menjadi rekan sepelayanan Paulus. Dia juga dipercaya memberitakan Injil di Antiokhia. Dan juga orang-orang Siprus. Itu luar biasa. Jadilah kita menjadi rekan sekerja bagi kerajaan Allah. Jadilah kita menjadi rekan sekerja Allah yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita temui, kepada keluarga kita, sehingga mereka mengenal nama Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan. Yang ketiga, dia seorang yang baik. Dan bukan hanya baik, masih banyak hal yang lainnya sehingga dia disebut menjadi anak penghiburan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik. Kenapa dia disebut orang baik? Karena ketika Paulus atau Saulus pada waktu pertobatannya, salah satunya yang menerima dia pada waktu masa pertobatannya adalah Barnabas. Membawa dia ke Yerusalem dan dibimbingnya sehingga mereka sama-sama melayani. Kemudian dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Bukan orang yang gampang menyerah di tengah tantangan. Bukan orang yang gampang menyerah di tengah-tengah pergumulan. Tetapi dia menjadi rekan sekerja pelayanan Paulus di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang berjuang, di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang ada orang-orang berusaha mengajarkan pengajaran sesat, tetapi Barnabas menjadi rekan sekerja bagi Paulus. Dia orang yang penuh dengan iman, dan bukan hanya itu, membawa banyak orang kepada Tuhan. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga non-Yahudi. Bapak Ibu Saudara, jadilah Barnabas akhir zaman menjadi anak penghiburan bagi orang-orang seisi rumahmu, bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bagi orang-orang yang bertemu dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.